Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Mahfuz As-Sirun An-Nagawi dan para kiai, para asatiz, para santri sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan Ahad kali ini ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan selaku panitia pengajian bulanan di Masjid An-Nida Al-Islami, bahwa yang pertama, insya Allah setelah selesai kita taklim, panitia sudah menyiapkan sarapan yang insya Allah bisa dikonsumsi oleh semua jamaah. Begitu, mudah-mudahan panitianya bisa istiqomah, dan tentunya semua kita harapkan bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Sebelum kita mulai pengajian, silakan kita buka pengajian ini dengan pembacaan sholawat Rasul. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعاد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wafiq lana wa hdina ila al-haqqi wa ila siratal mustaqim. Amma ba'd. As'alullah ta'ala al-futuh al-munuh ar-rusuq tawbatan nasuh salah al-jasad wa rusul ar-wahid ulama al-amilin mufassirin hadisin wa masyayikhina fid din khususan sayyidina fi Muhammad Yazid wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain. Faslun. Wal mu'minuna bi alsinatihim wa aqaidihim idza dayya'u awamirallahi wa hiya al-a'malus salihatu wa tadannasu bisyahawati fahum musyarikun al-kuffar fi hadzal wurud. Ini satu pasal orang-orang mukmin dengan lidah mereka dan dengan keyakinan mereka. Bila mana orang mukmin itu doya'u menyia-nyiakan awamirillah, perintah Allah, wahiyal a'malus sholihatu, perintah Allah yaitulah amal-amal soleh. Amal soleh itu kullul wajibat wal mandubat wa kullu ma'rufin syar'an. Semua yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah dan yang dianggap baik menurut syariat. Itu amal soleh. Kullul wajibat wal mandubat wa kullu ma'rufin syar'an. Wa tadannasu bi syahawati, dan mereka mengotori si orang mukmin itu dengan syahwat-syahwat. Fahum musyarikun al-kufar fi hadzal ghurur. Orang mukmin tersebut menyamai orang kafir fi hadzal ghururi, di dalam tipu daya ini, di dalam terkena tipu daya sama dengan orang kafir. Fal hayatud dunya lil kafirina wal mu'minina jami'an gururun. Maka kehidupan dunia bagi orang kafir dan kehidupan dunia bagi orang mukmin, semuanya itu kehidupan dunia menjadi tipuan buat orang kafir dan tipuan juga buat orang mukmin. Itu dunia ya. Famisaluhu, maka contohnya qaulu ba'dihim fi anfusihim bi alsinatihim. Perkataan sebagian mereka di diri mereka dan dengan lidah-lidah mereka. Diri mereka dengan lidah mereka berkata, innahu in kana Allahu mu'iduna fa nahnu ahaqqu bihi min ghairina. In kana Allahu mu'iduna, bukan innahu ya. In kana Allahu mu'iduna, jika adalah Allah itu mengembalikan kami, wa nahnu ahaqqu bihi, maka kami yang lebih berhak dengannya. Min ghairina, ya, daripada selain kami. In kana Allahu mu'iduna, jika adalah Allah itu mengembalikan kami, jadi menghidupkan kami setelah mati, panahnu ahaqqu bihi, maka aku yang lebih berhak dengan dia, min ghairina, daripada selain kami.
kesenangan dunia, itu lebih berhak kata dia daripada orang mukmin. Begitu juga kesenangan akhirat. Kama akhbarallahu anhum fi suratil kahfi, sebagaimana dikhabarkan oleh Allah dari mereka tentang orang kafir itu dalam surah Kahfi. Hai suqala, sekira ia berkata si kafir, ma azunnu an tabida hazihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'imah. Kata orang kafir itu, saya tidak menyangka, saya tidak yakin bahwa antabida hazihi, bahwa rusak. Tafida itu apa? Tabida maknanya rusak. Tapna ya. Tidak rusak ini abada selamanya. Ini ya, ini dunianya, ini kebunnya. Wa ma'azunnu sa'ata qa'imatan, saya tidak meyakini kiamat bakalan terjadi. Al-ayat, seterusnya ayat. Wa sababu hadzal ghururi qiyasun min aqyisati iblisa la'anahullah. Sebab tipuan ini adalah kias daripada kias iblis, la'anahullah. Wazalika, demikian itu kiasnya, annahum yanzuruna marratan ila ni'amillahi alaihim fid dunya fayaqisuna 'alaiha ni'amal akhirat. Bahwa mereka memandang marratan kepada satu kali kepada nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah atas mereka si kafir di dalam dunia. Fayaqisuna 'alaiha ni'amal akhirati, maka mereka mengukur atau mengkias atasnya, atas nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Wa maratan yanzuruna ila ta'khiri 'azabillahi 'anhum fid dunya fayaqisuna 'alaihi 'azabal akhirati. Satu kali mereka memandang, atau kadang mereka memandang kepada ditakhirkannya azab Allah dari mereka di dunia. Ya, penundaan azab Allah dari mereka orang kafir dalam dunia. Fayaqisuna 'alaihi 'azabal akhirati, mereka mengukur atau menyamakan atasnya dengan azab akhirat. Kama akhbarallahu anhum annahum yaquluna, di mana menghabarkan oleh Allah dari mereka bahwa mereka berkata, laula yu'azzibunallahu bima naqul, laula, halla, cobalah menyiksa kami oleh Allah dengan sebab apa yang kami katakan. Wa marratan yanzuruna ilal mu'minina wa hum fuqara'u fayazdaruhum. Fayazdarunahum, ada nunnya ya. Fayazdarunahum wa yaquluna aha ulai manallahu alaihim min bainina. Wa yaquluna law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Dan kadang mereka memandang kepada orang mukmin, wahum fuqara'u, orang mukmin itu hal keadaannya dalam keadaan fakir, wa yazdarunahum, mereka menghina orang mukmin yang fakir. Wa yaquluna, dan seraya berkata mereka, aha ulai manallahu alaihim min bainina, apakah mereka orang fakir itu Allah beri nikmat atas mereka di antara kami. Wa yaquluna, dan mereka juga berkata, lau kana khairam ma sabaquna ilai, kalau adalah iman itu baik, tidaklah mereka itu ma sabaquna, ini mereka tidak mendahului kami kepadanya. Wa tartibul qiyasi allazi nazzama fi qulubihim annahum yaquluna,
Tartib kias yang mereka susun, tartib kias yang disusun di dalam hati mereka, annahum yaquluna, mereka berkata, katanya qad ahsanallahu ilaina bina'imid dunya wa kullu muhsinin fahuwa muhibbun wa kullu muhibbin fahuwa muhsinun. Sungguh Allah telah berbuat baik kepada kami dengan nikmat-nikmat dunia. Setiap yang berbuat baik maka itu mencintai. Setiap mencintai itu namanya muhsin. Walaisa kadzalik, padahal bukan begitu. Bal yakunu muhsinan wala yakunu muhibban. Bahkan adalah dia berbuat baik dan tidak mencintai. Bal rubbama yakunul ihsanu sababa halakihi ala tadriji. Bahkan kadang adalah ihsan itu, berbuat baik itu menjadi sebab binasanya atas berangsur ala sabil tadrij. Wazalika mahdul ururi billahi ta'ala, demikian itu semata-mata tipuan dengan Allah Ta'ala. Lizalika qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yahmi 'abdahul mu'mina minad dunya kama yahmi ahadukum maridahu minat ta'ami wasyarab. Sesungguhnya Allah yahmi, menjaga, himayah itu berarti melihara hambanya yang mukmin dari dunia. Mana memelihara ya, hima atau melindungi ya. Salah seorang kamu akan yang sakit melindungi dari makanan dan minuman. Jadi ada pantang makan, pantang minum ya. Wa huwa yuhibbuhu, dan dia Allah itu mencintainya. Wa kadzalika kana arbabul basairi iza aqbalat alaihimud dunya hazinu. Begitu juga begitu juga adalah orang-orang yang punya pandangan mata hati, arbabul basair, gaul basirah. Iza aqbalat alaihimud dunya, bila mana menghadapi atas mereka dunia datang sama dia. Hazinu, dunia datang, mereka itu duka cita ya. Wa iza aqbala alaihimul faqru farihu, apabila menghadap atas mereka kefakiran malah mereka senang. Wa qalu, mereka berkata, marhaban bi syi'aris sholihin, marhaban bi syi'aris sholihin, urahibu marhaban. Marhaban artinya lapang hati itu, luas hati, kedatangan orang-orang soleh. Syiar orang soleh itu orang-orang fakir. Jadi orang fakir datang diucapin marhaban bi syi'aris sholihin. Waqad qala ta'ala fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama. Adapun manusia bila mana diujinya oleh Tuhannya maka dimuliakannya dan diberi nikmatnya. Fa yaqulu rabbi akraman ya. Sehingga akhir ayat. Wa qala ta'ala ayahsabuna annama numidduhum bihi mim mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwasanya apa yang kami numidduhum nu'tihim, memberikan mereka daripada malin, daripada harta, numidduhum nu'tihim, kami berikan mereka. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum ya bi amwalin nu'tihim ya. Wa banin, diberikan malin wa banin, unusari'u lahum fil khairat, kami sigrahkan bagi mereka dalam kebaikan. Bal la yas'urun, kan mereka tidak tahu.
Wa qala ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami istidrajkan mereka, kami ulur mereka dari sekira mereka enggak tahu. Kami tunda bagi mereka, sungguhnya tipu dayaku kuat. Tipu dayaku kuat. Wa qala ta'ala falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka lupa apa yang diingatkan dengannya, dibuka di atas mereka pintu-pintu tiap sesuatu, sehingga apabila mereka girang, gembira dengan apa yang diberikan bima utu, lagi girang-girangnya, akhaznahum baghtatan, kami ambil mereka tiba-tiba, faiza hum mublisun. Falam yu'min billahi man amana bihadzal ghurur. Tidak beriman dengan Allah orang yang aman dengan tipu daya ini. Wa man sawa hadzal ghururi al jahlu billahi wa bi sifatihi. Sumber ini tipuan karena bodoh dengan Allah dan bodoh dengan sifatnya. Faman arafallaha fala ya'manu min makrihin. Siapa yang kenal Allah tidak aman daripada tipu daya. Wala yanzuruna ila fir'auna wa hamana wan namruz maza halla bihim ma'a ma'atahumullahu minal mal. Mereka tidak memandang kepada Fir'aun, Haman, Namruz, apa yang terjadi dengan mereka, dengan Fir'aun, Haman dan Namruz. Ma'a ma'atahumullahu minal mal, serta apa yang Allah berikan daripada harta. Wa qad hazzarallahu ta'ala min makrihin. Sungguh memperingatkan oleh Allah Ta'ala daripada tipu daya. Wa qala ta'ala fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak aman tipu daya Allah kecuali kaumul khasirun. Wa qala ta'ala wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka menipu dan tipuan mereka dibalas oleh Allah. Allah itu sebaik-baik yang membalas tipuan. Wa qala ta'ala famahhilil kafirina amhilhum. Famahhilil kafirin, tundalah orang-orang kafir. Tundalah mereka sedikit demi sedikit ya. Faman aulahullahu ni'matan falyahzar an takuna niqmatan. Siapa yang diberikannya oleh Allah nikmat, maka hati-hatilah itu akan menjadi nikmat ya. Faslun wa amma gururul usati minal mu'minina fa qauluhum ghafurur rahim. Wa inna ma narju afwahu fattakalu ala zalika wa ahmalul a'mala wa zalika min kibalir rajai. Adapun gururnya orang mukmin yang maksiat, maka perkataan mereka Allah itu Ghafurur Rahim. Dan hanya saja kami mengharap maafnya karena Allah Ghafurur Rahim, minta maaf aja. Fattakalu, mereka menyerahkan dirinya ala zalika dan demikian itu. Mereka tawakal atas demikian itu. Wa ahmalul a'mala, mereka membiarkan atau meninggalkan amal-amal. Ngarepin Ghafurur Rahim. Wa zalika min kimalir roja. Demikian itu dari jihad roja mahmudun fitin. Memang dari jihad roja itu diuji di dalam agama. Wa inna rahmatullahi wasi'ah wa ni'matuhu syamilah wa karamuhu amin. Wa inna muwahhidun mu'minun narju biwasilatil imani wal karmi wal ihsan. Punya rahmat Allah luas, nikmatnya mencakup, murahnya merata. Kami adalah orang yang bertauhid, beriman, mengharap dengan wasilah iman dan kemurahan dan ihsannya ya masuk surga.
Warubama kana man salihim at-tamassuka bisolahil abai wal ummahat. Kadang-kadang sumber hal mereka mukmin yang maksiat yang tertipu itu karena berpegang dengan solahil aba, babanya orang baik. Itu juga ibunya. Wazalika nihayatul ghurur, itu termasuk penghabisan tipuan juga. Fa inna abahum masolahim wa rahim kanu khaifina. Padahal sungguhnya bapak mereka serta baik keadaannya waro, masih takut, khaifin. Takut sama Allah. Wa nazmu qiyasihim allazi sawwala lahum syaitan. Dan susunan kias mereka yang telah sawwala, menggoda bagi mereka oleh setan, godaannya. Annaman ahabba insanan ahabba aulada. Siapa yang cinta sama orang, cinta sama anaknya. Kata iblis, fa innallaha qad ahabba abakum wa huwa yuhibbukum. Karena Allah cinta sama bapak-bapak kamu, maka ya si Allah mencintai kamu juga anaknya. Jadi fala tahtajuna ila taat, enggak perlu kepada berbuat taat. Ada baba ini. Fattaqalu ala zalika, mereka menyerahkan atas demikian itu. Waqtaru billahi, mereka tertipu dengan Allah. Walam ya'lamu, walhal mereka enggak tahu anna Nuhan alaihi salam arada ayyahmila ibnahu bis safinati famana'ahu agraqahu Allah bi asyadda wa bi asyaddi ma aghraqa bihi qaumanu. Mereka enggak tahu bahwa Nabi Nuh alaihi salam ingin membawa anaknya di safinah. Maka Allah larang. Allah tenggelamkannya dengan asyaddi ma aghraq, paling keras apa yang ditenggelamkan dengan dia kaum Nuh. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istazana fi ziyarati qabri ummihi bil istighfari laha wa azina lahu fi ziyarah wa lam ya'zan lahu bil istighfar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin ziarah kepada kubur ibunya dan minta izin buat mintain ampun ibunya. Fa azina lahu fi ziyarah, maka diizinin ziarah, tapi walam yuzan lahu fil istighfar, enggak diizinin dimintain ampun buat ibunya. Wa nasu qaulahu ta'ala wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa qaulahu ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Fa inna man zanna annahu yanju bi taqwa abihi kaman zanna annahu yasma'u bi akli abihi au yurawi bi surbi abihi. Siapa orang yang berkeyakinan bahwa dia selamat dengan sebab takwa babanya, seperti orang yang berkeyakinan bahwa dia bisa kenyang dengan makan babanya, atau bisa menghilangkan dahaga dengan sebab minum babanya. Wat taqwa fardhu ainin. Takwa itu ya fardhu ain, la yajzi fiha walidun an waladi. Enggak dibalas padanya oleh bapak dari anaknya. Almar wa inda jaza'it taqwa ya birrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ketika balasan takwa, ketika ada balasan takwa, lari seorang dari pembalasan itu, lari seorang dari saudaranya, ibunya, misah semua, bapaknya, wa sahibatihi, siapa? Sahabatnya, ya. Bininya, ya. Wabani, anaknya, illa ala sabili syafaati, kecuali atas jalan syafaat. Ada masih. Wa nasu qaulahu ta'ala al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal, orang yang menghisab dirinya dan yang beramal untuk setelah mati. Wal ajizu man atba'a nafsa hawa wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah itu orang yang mengikuti nafsunya dengan nafsunya akan hawa nafsunya, kemauannya, mengikuti nafsunya akan kemauannya dan mengharap atas Allah.
Wa qauluhu ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Punya orang beriman dan orang yang hijrah, orang yang jihad di jalan Allah. Mereka itulah yang mengharap rahmat Allah dan Allah itu Ghafurur Rahim. Wa qala ta'ala jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala berfirman jazaa'an balasan dengan sebab mereka beramal. Wa hal yasihur raja illa idza taqaddamahu amalun. Tidak sah ngarep kecuali sudah didahului amal. Fa illam yataqaddamu amalun fa huwa gururun la mahalata. Kalau tidak didahului kerjaan, amal, ngarep itu gurur la mahalata. Tipu itu. Wa inna ma warada raja litabridi hararatil khauf wal ya'si. Hanya saja warid ada roja untuk mendinginkan panasnya rasa takut dan putus asa. Walitilkal faidati nataqa bihil Qur'anu wat targhibu fi ziyadah la mahalata. Demikian faedah bicara dengannya oleh Quran dan mendorong di dalam menambahkan, ya, tidak boleh tidak. Faslun. Mengapa kita gabung? Karena di awalnya ini, di awalnya tadi ya, udah ya nggak usah terangin, udah supaya bisa baca. Hah? Apanya? Agak resep. Lah udahlah. Kahimtum. Udah nasi keluarin. Oh belum sih, belum mateng. Jadi nungguin nasi. Ya, nungguin nasi. Di Jawahirul Bukhari kan ada bab la taqdaru bil amal. La taqdaru bil amal itu hadis yang pertama dijelasin sahabat yang memang disangka orang menyangkanya itu ahli surga, tapi justru kata Nabi dia neraka karena pada akhirnya disebutkan. Jadi yang saya mau tanyain, sahabat itu gugur gak kesahabatannya karena memang didakwah neraka oleh Nabi di hadis itu? Apa dia tetap selamat? Ya. Karena di hadisnya kan tekstual lagi. Urusan orang itu surga apa neraka, selama itu ada imannya, kita nggak boleh memponis. Kita nggak boleh memponis orang yang matinya beriman itu apa? Neraka atau surga. Boleh kita ngomong yang Allah udah ngomong atau Nabi udah ngomong. Misalnya tabat yada Abi Lahab. Adkhilu ala Fir'aun asyadal azab. Atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu kita ngomong ngikutin aja udah, ngikutin Quran, ngikutin hadis masalah surga dan neraka. Kalau nggak ada keterangannya surga dan neraka, kita no comment. No comment, apa tuh no comment? Ya, matan jauharo baliknya. Wa mayyamut walam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Siapa yang mati belum sempat tobat dari dosanya, urusannya kita serahkan kepada Allah. Insya'a azaba wa insya'a afa. Kalau Allah mau azab dia azab, kalau dia mau maafin maafin. Qala Imam At-Tahawi, nahnu la nunazzilu ahadan jannatan wala naran min tilqa'i nafsi. Kami nggak boleh, kami ma'asyar ahli sunnah wal jamaah nggak boleh. Nahnu la nunazzilu, tidak boleh apa? Memponis orang ahadan jannatan wala naran. Oh dia surga ya neraka min tilqa'i nafsi, dari kita sendiri. Adapun sahabatnya masuk neraka ada enggak? Ya ada. Siapa itu? Kirkiro. Waktu perang
itu dapat selimut, kagak nyetor sama Nabi, main ambil aja. Sahabat yang lain bilang Kirkiro syahid, Kirkiro itu mati syahid fil jannah di surga, la huwa pinnar fi burdatin qad gollah ya. Dia neraka, kenapa? Gulul di dalam ghanimah. Tibang selendang, selendang. Makanya setor tuh, ada mengutin dana. Jangan main ngambil aja, walaupun dibagi sama yang tuan rumah juga, ini bilangin gitu. Ini biasanya begitu ya. Gulul. Setor dulu, baru minta sama kepala bagian ya. Yang bagi Nabi yang hak bagi-bagi ghanimah. Kalau enggak itu, kalau enggak disetorin termasuk gulul. Wa may yaghlul ya'ti ma ghalla fi yaumil qiyamah. Al-ghulul al-khiyana fil magnam. Sahabat harus neraka. Siapa tuh Kirkiro? Ente cari aja itu dari Rasulullah juga ada. Ya, dari Rasulullah kan ada itu ya. Lapasnya yang benar bagaimana? Itu pahamnya seperti itu. Jadi kalau yang menganggap dia kerja itu termasuk guru gitu. Nah, dia kerja. Yang ambil duluan menganggap dia kerja itu termasuk guru dengan pikiran sendiri. Ya, ulama masukin itu hadayal ummal haramun. Hadiah pekerja haram. Itu kan ada hadis Ibnu Lutbiyah disuruh mengutin apa namanya zakat apa itu. Terus ini hasilnya, ini mas saya boleh dikasih sama pribadi. Kata Nabi, ente kalau anda nggak suruh mengutin dapat itu nggak? Kan kagak, store dulu. Ini yang kita menganggapnya ini halal. Karena urusan apa? Tip lah, tip, uang tip. Guru. Gulul. Ama Nabi dibilang itu gulul. Itu kisah siapa? Ibnu Lutbiyah ya. Ya. Jadi di situ di Dalil Falihin disarahinya hadayal ummal haramun. Hadiah karya pekerja itu haram. Pegawai-pegawai itu orang masuk jabatan ya. Jabatan kan nyogok tuh. Haram itu. Hadiah ya. Sebab dia nggak biasanya ngasih hadiah kok ngasih. Kalau yang biasanya ngasih hadiah sama dia sama atasan itu nggak apa-apa. Ini ujug-ujug. Biasa ngasih karena pengen diapain? Diangkat walaupun nggak layak ya. Hadayal ummah haram untuk itu. Ya itu udah penyakit yang susah diobatin. Penyakit. Nggak ada tuh innamas shadaqat lil guru. Nggak ada. Innamas shadaqat lil fuqara. Nah karena gurunya fakir, ya sah. Karena gurunya apa? Fakir. Ya, udah nih, kalau ada harta datang kepada engkau, iza ja'aka malun, kata Nabi, kalau datang itu harta kepada ente, wa anta ghairu musrifin, ente kagak nyantong. Apa musrifin itu ngelongok-ngelongok, orang lagi pecah bagian, nongok aja begitu. Iza ja'aka malun, wa anta ghairu musrifin. Kalau ente dikasih duit, dikasih harta, ente kagak minta-minta, kagak ngempet-ngempet, bahasa kamu ya. Terima. Senang kita gunain, nggak senang sedekahin lagi supaya yang ngasih nggak kecewa begitu. Itu pernah Sayyidina Umar dikasih, nggak ada lagi yang susah lebih dari saya pak, kata gitu. Kata Nabi udah terima aja. Gitu. Sayyidina Umar pernah dikasih sesuatu, dia kata kasih yang lebih susah lagi dari saya, emang nggak ada. Harusnya terima aja. Ntar kalau misalnya kita nggak layak ngambil, oper. Masa kiai dikasih pidiah? Habis yang bikin, adapun berasku ini goyang-goyang sono, dipindahin lagi ke saya. Adapun berasku ini, begitu giliran saya bilang, udah saya terima, saya ambil. Jangan ngarepinnya supaya diputer lagi. Saya ambil aja nih,
saya banyolin begitu. Saya ambil aja ngapa? Ya ntar saya kan santri. Terima aja, ntar kalau kita nggak layak, itu kan orang 40, orang 3 hari, orang habis mati, tahlilan, ada beras bidya nggak tuh? Ada. Rasa-rasanya kagak pantas nerima kan? Bawa aja dah, ntar kasih yang ayam. Itu mah dikit, sekarung 2 karung juga masih habis ya. Banyak santri. Jadi ngayap jauh amat ini. Dari tadi masalah gulu loh ya. Ya sekir-kiro, jadi sahabat. Jadi kalau nggak ada jelasan dia surga atau neraka ya jangan kita komen. Kita jangan komentar. Tapi kalau kir-kiro tadi memang ditulis hadisnya ya enggak sama Nabi. Kir-kiro finnar. Pi burdatin, burdah yang selendang yang dia ambil tanpa seizin. Ya. Kalau Nabi nerima hadiah ya. Ya. Kiai hadiah dah ya. Dulu saya mau ajarin apa? Dikasih beras sama si Adam namanya orang Bawol. Kenal gak dia? Iya. Orang Gabus. Kiai, ini hadiah. Kata Kiai, pinter. Pinter itu dia. Pinter lu ngapa? Kalau lu kata sedekah, gua orang susah. Jadi ngasih Kiai, kalau kata sedekah kan mungkin jadi apa? Ihtimal jadi orang susah. Jadi ngasih Kiai hadiah gitu. Ntar kalau ente ngasih saya hadiah gitu. Jangan sedekah Kiai, sedekah kamu orang susah. Sodakot lil fuqara. Padahal sodako itu maknanya ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Terkait gurur, tadi pasal yang terakhir dibaca adalah gurur untuk orang-orang yang bermaksiat. Kalau gurur pada orang-orang yang alim, ulama, bahkan orang-orang yang ya ulama lah. Misalnya seperti pernah dibaca saya riwayat Muawiyah dibangunin sama iblis ketika hampir terlambat sholat subuh di awal waktu. Nah, di situ diceritakan ternyata iblis itu membangunkan Muawiyah untuk sholat subuh di awal waktu, ternyata ada tipu daya juga. Nah sekarang kalau tipu daya kepada orang-orang alim untuk beribadah gimana Ki? Iya. Sebetulnya babnya belum kita baca. Udah. Ya baru sampai Bekasi. Belum sampai Kerawang. Itu nanti babnya udah gururul ulama. Ada itu nanti apa? Gururul ulama. Jadi magerurnya ulama. Jadi tipu daya terhadap ulama. Dulu belum rapi hati belum. Ya. Ini ada apa? Gurul ulama. Ya kita dari awal kita urut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini secara umum bahwa tipu daya itu bukan buat orang kafir saja, tetapi juga untuk orang-orang yang beriman. Ya, yang beriman ya termasuk ulama ya. Jadi kehidupan dunia, hayatud dunia itu merupakan tipuan lil kafirin wal mukminin. Jadi yang tertipu sama dunia bukan saja orang kafir tapi orang mukmin. Di antaranya qaulu ba'dihim fi anfusihim bi alsanatihim in kana Allahu mu'iduna fa nahnu haqqu bihi min ghairina. Orang kafir itu percaya enggak udah mati hidup lagi? Hah? Dia kan nanya inkar ya. Aiza kunna izoman nakhirah? Tilka izan karratun khosirah. Kalau saya dibalikin lagi udah jadi tulang belulang, saya nggak bakalan apa? Beruntung, rugi dong, gitu.
Nah, jadi ingkar dengan ba'as ya, ingkar dengan pembalasan Allah. Di sini lain ngomongnya lain. Pakai jika adalah Allah, itu jika ada Allah mengembalikan kami, maksudnya apa? Udah mati hidup. Kalau saya udah mati hidup lagi, kami ini lebih berhak memperoleh kebahagiaan. Karena kami ini di dunia udah bahagia. Karena kami di dunia udah bahagia, di akhirat apalagi. Gitu. Jadi kiasnya begitu dia. Di mana dia ngomong begitu? Di surah Kahfi. Ma azunnu antabida hazihi abada wa ma azunnu sa'ata qaimatan. Saya tidak berkeyakinan bahwa binasa ini selama-lamanya. Wa ma azunnu sa'ata qaimatan. Kiamat juga aja nggak percaya, nggak bakalan terjadi kiamat. Dan saya udah binasa, ya tulang belulang. Udah nggak bakalan apa? Iza kunna izoman nakhiro qalu tilka izan karratun khosiro. Itu kan nggak percaya, inkar hamzanya. Nah, dia punya kebun bagus. Lahan kebun, kemudian tanamannya bagus-bagus. Dia bilang nih tanaman nggak bakalan binasa. Ma'azunnu antabida hazihi abada. Wa ma'azunnu sa'ata qaimatan. Jadi orang kalau lagi berkuasa itu kayaknya nggak bakalan jatuh. Kalau lagi berkuasa ini kayaknya nggak bakalan jatuh. Kenapa? Karena semua pendukung-pendukung sudah cukup kuat. Baik ekonominya, baik itu mendukung dari jabatannya, ya menteri-menterinya udah mendukung semua, begitu kayaknya nggak bakalan jatuh, ya kan gitu, ya. Begitu juga ini kebun yang bagus-bagus, isinya, dia bilang masuk ke kebun bacanya begitu, ma'azunnu antabida hazihi abada, wa ma'azunnu sa'ata qaimatan. Kan ada terusannya ya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billazi khalaqaka min turabin summa sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wala usriku bi rabbi walaula izdakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah intaroni ana aqallu min kamalan wa walada. Kalau orang kafir masuk ke kebunnya yang bagus itu, dia mengatakan ma'azunnu antabida hazihi abada wa ma'azunnu sa'ata qaimatan. Tapi orang mukmin melain. Walaula izdakhalta. Ini dijawab qala lahu sahibuhu, orang mukmin menjawab wa huwa yuhawiru, itu menjawab nih. Ente kafir, ala kafarta billazi khalaqaka min turab ya summa min nutfah summa sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi walau usyriku bi rabbi ada walaula izdakhalta jannataka. Coba kalau masuk ke kebun, jannataka itu maksudnya apa? Bustan, kebun yang bagus itu, kulta masya Allah la quwata illa billah. Jadi sayugianya kalau dapat pemberian nikmat, harta, keluarga, ngomongnya begitu, masya Allah la quwata illa billah, itu lam yara fihi makruhan, insya Allah kita nggak ngedapetin yang kita nggak senang. Nah itu mobil, masya Allah la quwata, itu ada kaligrafinya, masya Allah, tabarakallah ditambah-tambahin itu, asalnya masya Allah itu. Jadi kita punya nikmat kebun yang banyak, tanamannya bagus, kita kagum, maka kita masuknya bacanya apa? Masya Allah la quwata illa billah. Begitu juga apabila bukan kebun aja, apa ada yang sampai nikmat kepada kita, min ahlin aw malin, man u'tiya khairan min ahlin aw malin fayaqulu inda zalika masya Allah la quwata illa billah
lam yarau fihi makruhan. Enggak. Ini senada dengan hadis tentang kalau punya mobil baru itu spakbor apa depannya? Kapnya ya. Itu dipegang dulu. Kapnya dipegang tuh. Kalau kuda misalnya alanya. Kalau apa? Bini pegang juga ini tuh kalau habis nikah kan disuruh pegang ininya. Ubun-ubunnya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alai. Kita kalau punya mobil baru ya bacain dulu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alai. Kalau dibacain insya Allah tidak bawa sial, maksudnya gitu. Enggak bawa sial. Emang ente udah nambah? Apa ada niatan kali ya? Ya sama, mau binilah yang baru atau pokoknya setelah nikah itu kan, setelah nikah apakah nikah yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Iya. Ya kalau mau nambah lagi ya diamalin. Iya. Ya. Doa jadi kiai. Masya Allah. Saya kagak begitu. Saya nggak mondok nggak pernah berdoa. Ya Allah jadiin saya kiai. Nggak ada. Paling minta ilmu yang manfaat berkah gitu aja. Jangan tuh berdoa lagi gue pengen jadi wali. Jangan dipengenin. Jangan dipengen jadi kiai. Pengen jadi orang apa berilmu, bisa ngamalin ilmu. Ya, kan niat ilmu itu niat nyari ilmu satu. Kata Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi mengatakan niat nyari ilmu itu satu, al-khuruja minal jahli. Niatnya supaya keluar dari kebodohan. Karena nggak sama orang alim sama orang bodoh. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Yang kedua, niat ngaji itu adalah lil ilmi, lil amali bihi, untuk ngamalin. Ilmunya untuk apa? Ya, sebab ilmu tanpa amal, ya, al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu nggak diamalin seperti buah puhunan tidak berbuah. Ya. Al ilmu bila amal wabal. Wal amal bila ilmin dolal. Itu di kitab Bustan Ma'rifin. Al ilmu bila amal wabal. Bahaya. Ilmu kita cari udah ada kita nggak amalin jadi bahaya. Maka jangan cari itu ilmu. udah cari nggak amalin bahaya itu. Al ilmu bila amal wabal. Jadi wal amal bila ilmun dolal. Ya, ngamalin nggak ada ilmunya dolal. Ya. Jadi niatnya nyari ilmu mau ngamal. Ketiga, li ihyaiddin, untuk menghidupi agama. Untuk menghidupi agama. Jadi nyari ilmu untuk menghidupi agama. Sebab kalau nggak ada taklim, agama nggak hidup. Lah kalau kiai mati nggak ada yang gantiin, karena nggak ada pengaji. Dengan adanya pesantren, adanya majelis taklim, jadi ulama-ulama yang sudah menjadi khobar kana muda dulu itu ada penerusnya, sebab ada taklim. Maka murid-murid itu harus siap gantiin kiai mati.
Siap? Kiai nggantiin kiai mati siap nggak? Ya? Kiai mati pada tawa. Jadi harus siap gantiin kiai mati. Jadi kiainya mah hidup, lu yang mati. Kalau nggak ada pengajian, nggak ada pesantren, nggak ada taklim, siapa yang nerusin itu ilmu? Jadi taklim itu di dalamnya ada niatan ihya'uddin, ngidupin agama. Ini yang berani itu ada puja, forum ulama jawara. Siap ngatin kiai mati, jadi bela kiai. Iya. Zaman sahabat ya Abu Bakar. Abu Bakar kenapa? Kalau ditimbang imannya dengan iman manusia sealam masih beratan imannya selain Nabi ya. Lawuzina imanu Abu Bakrin bi imanil alamin la rujiha. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman orang sealam itu masih beratan iman dia siwan Nabi, wair Nabi. Ya, jangan dibanding dengan Nabi ya. Satu, karena bela nabinya dua yang sangat terkenal. Satu, waktu di Gua Hira. Kan ayat yang kita hafal, la tahzan innallaha ma'ana. Ketika kelihatan wajahnya Abu Bakar agak cemas ya. Karena orang kafir Quraisy sudah di atas ya. La tahzan innallaha ma'ana. Tapi Abu Bakar itu berucap juga di dalam kitab tafsir Sarah Jalalain Sawi ya. Dia bilang apa? Iza mittu ana fa ana rajulun wahid. Tapi wa iza mitta anta halakatid din wal ummah. Kalau saya yang mati Abu Bakar ya sebatang kara orang Abu Bakar lah. Padahal kita mengaruh sama umat. Iza mittu ana fa ana rajulun wahid. Tapi wa iza mitta anta halakatid din wal ummah. Kalau mati engkau ya Muhammad, bagaimana agama, bagaimana umat. Artinya dia apa? Dia siap gantiin Nabi apa? Mati, ikutin. Dia yang palang dadanya. Iya, satu itu dinilai dia apa? Biar saya yang mati. Oke. Apa nama Nabi jangan mati dulu begitu. Itu. Jadi daripada kiai mati mendingan saya dah gitu. Itu kan jagoan-jagoan ada yang begitu, ya. Iya. Yang kedua, hartanya semuanya buat keperluan Nabi di dalam li'ilai kalimatillah. Nah, ditanya, buat keluarga mana? Abu Bakar. Ada Allah sama Rasul. Udah. Ada Allah sama Rasul. Dan keluarganya nggak nuntut, walaupun itu harta apa adanya dikasih Nabi. Walaupun ngasihnya beberapa kali, tapi asal ada kasih Nabi. Di rumah nggak disisain. Ya tentu kewajiban nafkah mah itu ibda biman ta'ul bila pasti ya. Ya. Tapi ada usaha ada harta kasihan. Jadi jami'u malihi, semua hartanya itulah buat Nabi. Nah, Sayyidina Umar karena pengen nyaingin. Pengen apa? Pengen nyamain, pengen Abu Bakar, saya pengen kayak Abu Bakar lagi ya. Kata Nabi apa? Ente mah separuh aja. Setengah, jangan ikut-ikutan, setengah aja. Setengah aja. Sa'ad bin Abi Waqqas sepertiga aja itu. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu sakitnya udah ya mendekati kepada mati katakan ya. Dan kata Sa'ad bin Abi Waqqas apa? Ana zumalin wa la yarisuni illa ibnatun li. Saya orang kaya. Yang dapat waris cuma perempuan atau apa atasaddaqu bisulusai mali? La. Pas satu Rasulullah la. Pas sulus, as-sulus kesir atau kabir.
innaka antazara warastaka agniya khairun min antazarahum alatan yatakafufun nas. Jadi bukannya mata buduna min ba'di aja yang harus dipikirin, mata kuluna. Jadi Nabi SAW mengajarkan apa? Ya coba ekonomi juga dipikirin tuh, masa depannya anak-anak itu. Karena dari orang kaya jadi orang susah gak enak. Orang kaya jadi susah enak gak? Gak enak. Kalau nggak ada yang dipecah-pecah sih ya emang udah susah. Udah biasa susah nggak kaget. Udah biasa susah nggak kaget. Kalau orang itu Nabi menyuruh begitu kenapa? Karena dia orang kaya. Karena dia orang kaya. Jadi iman itu berbeda. Jadi iman Abu Bakar nggak ada tandingnya. Karena lagi macam-macam yang sebagian kita kan ada yang mau ngamal ngomong dulu sama bini, ya kagak jadi. Ngamal mau nanya bini dulu, kalau bininya murah. Pelit ya. Jakarta kegedean itu. Nggak jadi ya. Kalau Abu Bakar enggak, keluarganya negeri. Jadi di situ kagak ada itu ngaji jadi kiai, nggak ada. Jadi ulama nggak ada. Terus apalagi niat nyari ilmu adalah tidak kalah pentingnya. Saya tadi pertama menghilangkan kebodohan, yang kedua untuk mengamalkan ilmu, ya. Yang ketiga ihyauddin, kemudian nasr ilim, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ibtigha wajhillah. Niatnya ikhlas karena Allah. Itu contohnya banyak. Di antara lain nanam padi, rumput tumbuh. Nanam rumput, padi nggak tumbuh. Kita mau mondok, ngaji, udah jangan pikirin mau jadi apa. Ngaji aja udah. Ntar mau kerja susah, udah ngaji aja. Ustadz kan berkah nggak? Ustadz berkah nggak? Berkah. Dan nggak ada golongannya kiai mah. Nggak ada apanya. Nggak ada golongan 2A apa 4 apa 5, nggak ada. Nggak ada punya gaji tertentu. Nggak ada punya gaji apa? Nggak ada punya gaji yang tertentu, tapi tentu punya gaji. Ya, kalau kiai mah kan jam 12 malam gajian. Kayak apa aja. Nah itu coba ente lihat di kitab Bustanul Arifin, itu tashihun niyah dalam ta'alum itu nggak ada niatan jadi apa, doa jadi kiai. Maaf ya, saya mau ajarin bilang apa? Ilmu itu punya Allah, siapa yang mau kasih? Ilmu itu punya siapa yang mau kasih? Itu jawaban saya mau ajarin. Ditanya, anak kiai siapa yang jadi? Jawabannya 2 tadi tuh yang saya hafal. Kalau anak gua jadi, lu nggak laku ya. Saya manen jadi kayak dia gitu. Ya, ngaji kita udah 20 tahun bisa nambah, nggak bakalan nyusul ilmunya. Kalau anak gua jadi, lu kagak laku ya segitu. Asal goblek tapi bener. Ya kan selagu-lagunya jawaban tuh ya. Tapi bener itu. Yang kedua, jawabannya apa? Ilmu punya Allah, siapa yang mau kasih? Jadi nggak ada, itulah keikhlasan kiai kita. Nggak ada pakai teneng muter-muter jawabnya. Nggak apa muter-muter jawabnya, udah begitu aja. Namanya lu kampung baru. Jadi muridnya ngomong juga begini lagi. Aduh, jadi udah. Jadi apa adanya itu, saya mau ngajarin itu apa adanya. Kenapa? Saya ngerti bahwa waktu sama beliau itu mahal. Ngomong jangan muter-muter. Waktu sama dia mahal. Buktinya banyak banget karangannya itu. Anak ya jadi, banyak tetap. Tapi bisa ngarang ya. Coba itu namanya minhatun wa fadlun minallah. Itu pemberian Allah. Pesantren itu pemberian Allah. Kalau dihitung-hitung maka kepantas saya punya pesantren. Orang Betawi mah nggak ada warisan bikin pesantren.
Kita baru membangun udah bilang begitu. Ya, Betawi mah nggak ada warisan di pesantren. Kita baru maharokah ya, niat. Orang Betawi nggak ada warisan di pesantren. Kan yang dilihat dulu di Jakarta banyak kan orang-orang pendatang. Nggak ada warisan ya di pesantren. Yang ngomong siapa? Kiai. Begitu 3 tahun jadi pesantren, anaknya dimasukin. Dia saya suruh ngajar. Kayak kata saya Muhajirin itu Bu, pesantren gimana Kiai bangun pesantren? Pesantren nggak pakai diajarin, tahu juga langsung bisa. Yang penting ikhlas, gitu. Yang penting ikhlas aja. Yang penting apa? Ikhlasin aja. Gimana kayak ini? Yang penting ikhlasin aja. Jadi nggak ada doa. Bagaimana sih punya pesantren? Kagak ada juga tuh, nggak ada. Nggak ada, itu fadlun wa minhatun min Allah. Fadlun wa minhatun min Allah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kan saya nggak pantas jadi kiai, jangla banget. Di pondok nggak pantas. Ya itu kalau udah Allah mau pantas kayak kagak kayak jadi. Ya, ilmu jaga lihat saya ngaji mulu. Ilmu jaga lihat jadi ragu. Gila kan jadi bikin pesantren. Harta kagak kelihatan, ilmu juga emang ya manis-manis jambu kata dia kali gitu. Ya jadi ragu. Kalau belum jadi begitu, kalau udah jadi saya juga di situ, iya. Kalau belum dia ragu. Makanya kata Kiai apa? Sir fa innal matlub amama. Jalan terus. Yang dicari ada di depan kita. Apa maksudnya tuh? Nah, saya manain ngaji jangan berhenti, terus saja. Atau berjuang jangan berhenti, terus aja. Sir fa innal matlub amama. Kita kan biasanya kalau udah jadi ustad awang-awangan ngaji. Malas ngaji, takut dikata bodoh. Masa saya nyampur sama dia? Ya padahal memang masih bodoh. Ada tambahan nih, biar ketemu surga jangan berhenti. Nah itu kayak Syarifuddin. Waktu dia permisi sama Syekhona. Syarif, biar ada surga, jangan nengok. Waktu dia mau ke Madinah, kan permisi. Itu pesen saya apa? Kalau ada sekalipun ada surga, jangan nengok. Paham gak ente ngomong tuh? Apa maksudnya? Hah? Biar ada surga jangan? Maksudnya apa? Paham banget. Kalau ada yang ngajakin nikah, walaupun itu menggiurkan, jangan laden dulu, maksudnya gitu. Ya, biar ada surga jangan nengok. Biasanya kalau jadi ustadz kan memang ngaji ya anak-anak lagi ustadz yang udah kawin mah ya udah. Banyak orang gagal karena lagi sedang belajar nikah. Jadi nggak ada tuh tadi apa niatan jadi doanya nggak dapet saya. Itu udah fadlun wa minhatun min Allah ya. Habis waktunya ya? Hah? Ini jadi bedanya orang kafir sama orang mukmin. Orang kafir masuk ke kebunnya ma'azunnu an tabida hazihi abada wa ma'azunnu sa'ataqa gimana seolah-olah kayak lupa mati dah gitu ya. Kalau orang mukmin walaula izdakhalta jannataka qulta masyaallah. Nah, kemudian orang kafir gururnya apa sih? Gururnya ada 3 sebab. Antara lain di sini melihat nikmat Allah di dunia yang diberikan kepada dia. Berarti di akhirat juga apa? Kalau saya dihidupin, ya bahagia juga. Jadi kehidupan akhirat di dunia dikias dengan kehidupan akhirat dikias dengan kehidupan dunia. Jadi di dunia udah disenengin sama Allah ya di akhirat. Yang kedua, kalau saya dimarahi Allah, gini hari belum nih azab saya. Jadi kan nantang sama Nabi.
Kalau emang ente nabi doa mustajab, coba sumpahin saya, laula yu'azzibunallah. Kata Nabi apa? Hasbuhum jahannam yaslaunaha wa bi'sal masir. Jadi Nabi nggak ada hak buat ngazab, kata dia. Tunggu aja. Hasbuhum jahannam yaslaunaha wa bi'sal masir. Itu terusan dari laula yu'azzibunallah. Jadi tuh tertipunya dia begitu. Yang ketiga, ya itulah maratan yang zuruna. Ente orang mukmin orang susah, berarti orang yang nggak disenang sama Allah. Saya ini orang kaya, berarti saya orang disenang sama Allah. Itu tertipunya dari kalimat itu. Jadi kaya berarti disenang sama Allah. Berarti orang kaya disenang sama Allah, kata dia begitu. Jawabannya bagaimana? Jawabnya, Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'mahu fa yaqulu rabbi akraman. Tapi wa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, bukan begitu ukuran mulia itu. Bukan ukuran mulia karena kaya. Bukan hina itu karena miskin. Ini kalimatnya lagi apa? Allah berbuat baik, ahsanallahu ilaina bid'ami dunia. Allah berbuat baik sama kami, nikmat-nikmat dunia itu diberikan kepada kami. Itu Allah itu ihsannya Allah kepada kami dengan memberikan dunia. Setiap orang yang berbuat baik ya kepada orang itu, yang berbuat baik kepada orang itu berarti dia cinta. Kullu muhsinin fahuwa muhibbun. Kullu muhsinin, setiap orang yang berbuat baik itu cinta. Itu benar apa enggak? Setiap orang berbuat baik kepada kita berarti dia cinta kepada kita. Benar apa enggak? Benar, walaysa kadzalik. Enggak begitu. Orang kadang berbuat baik sama kita, mau nipu. Ada apa-apanya. Ini orang demen amat, belum tentu itu demen. Ada apa-apanya. Nah, Allah mengasih nikmat orang kafir bukannya demen. Mau diungsebin. Yang namanya istid. Jadi salah itu ngomong. Ya iblis ya memang bener ya. Kullu muhsinin fahuwa muhibbun wa kullu muhibbin fahuwa muhsinun. Walaysa kadzalik, kagak begitu. Bal muhsinan wala yakunu muhibban. Dia sih baik-baik aja sama kita, belum tentu itu. Walaupun dia bermuka manis, orang yang tidak setiap orang yang bermuka manis itu adalah teman kita. Walaysa kullu mayyubdil basyasata kainan ahoka izalam tulpihi lakamun jida. Masih ada sisa-sisa apalan. Jadi walaysa kullu mayyubdil basyasata kainan ahoka. Tidak setiap orang yang bermuka manis itu saudara. Izalam yakulakamun jida. Kalau tidak adalah dia itu nolong. Ini nolongin apa kagak? Buktinya mana? Itu kan mesti ada cinta, mesti ada buktinya, ngikut, nolong. Ini kagak. Cuman bermuka manis. Jangan tertipu dengan senyuman. Fala tagrur minni, mala tagrur kumu min ibtisamu, faqauli mudhikun wal fi'lu mubki. Tidak setiap orang yang bermuka manis itu lah. Walai sekul mai yubsil pada bahasa sata kainan akhoka izalam yakutul fihi munjidan. Fala tagrur kumu min ibtisamu. Ente jangan tertipu dari saya dengan senyuman saya. Faqauli mudhikun. Perkataan saya memang berbuat tertawa, tapi wal fi'lu mubki. Perbuatan saya adalah bisa membuat kau menangis. Emang romannya sih ajar-ajar aja itu dia. Tapi kerjaannya sadis. Ya. Jadi apa? Ini kaidah iblis. Wala yakunu muhibban bal rubama yakun ihsan sabal. Jadi baiknya Allah kepada si orang kafir itu ya itu ala sabil tajrid, itu istidraj. Jadi itu tipuan. Jadi kalau begitu apa? Makanya orang-orang arbabul basoir itu dia sama dunia ngeri, hazinu. Tapi kalau susah girang.
Bahkan dia mengucapkan marhaban bi si'aris solihin. Si'ar solihin itu fakir. Ya, karena orang fakir lebih dulu masuk surga ya. Di surga juga banyak kan orang susah. Ya, orang kaya banyak kan neraka. Orang kaya banyak kan di mana? Neraka. Orang susah banyak kan? Ya, maksudnya fakirus sobir. Fakir yang sabar. Itu banyaknya di surga. Jadi di surga penghuninya banyakkan orang fakir. Di neraka penghuninya banyakkan orang kaya sama orang sombong. Jadi orang kaya masuk surganya belakangan. Karena diperiksa dulu. Kalau orang susah apa yang mau diperiksa? Punya papa. Ini orang susah, orang yang susah yang sabar. Fakirus sobir, fakir yang sabar. Udah fakir mabok, nggak sembayang, nggak boleh. Nah, ini fakirus sobir. Halil ghaniyus syakir abdol an fakirus sobir. Apakah orang kaya yang bersyukur yang abdol? Apakah orang fakir yang sabar? Itu di Misbahul Zolam udah ada. Iya. Udah ya, enteng jawab itu. Iya. Ya udah, orang kaya abdolnya karena syukurnya. Orang fakir abdolnya karena sabarnya. Jadi yang mana abdol? Dua-duanya abdol. Orang fakir abdolnya karena sabarnya, orang kaya abdolnya karena syukurnya. Dulu ya orang kaya juga perlu sabar, tapi lebih kepada syukurnya gitu. Kalau mau orang jadi kaya emang nggak boleh, yang nggak boleh kan yang haram. Kalau orang mukmin kaya ya ada ikutannya. Nabi Sulaiman kaya, dia juga zuhud juga dia. Halo Ustadz susah yang ngikutnya Nabi Isa, ya paling kaya, paling susah Nabi Isa, paling kaya Nabi kayak Nabi Sulaiman, ya enggak? Itu bukan melarang kaya, bukan melarang kaya. Nah itulah beberapa tipuan ya. Jadi istidraj itu, kalau dia bilang apa? Ini disenangin sama Allah. Nah, dia aman daripada apa? Tipu daya Allah. Tipu daya Allah itu bukan Allah nipu. Wa makaru wa makarallah. Mereka nipu, maka ditipu sama Allah. Maksudnya mereka nipu Nabi, nipu orang Muslim. Tipuannya dibalas sama Allah, bukan Allah nipu. Masa Allah nipu? Tipuannya dibalas sama Allah gitu ya. Lihat tuh Fir'aun, lihat tuh Haman, menterinya. Haman itu menterinya Fir'aun, wazir. Namrud, itu musuhnya Nabi Ibrahim. Lihat tuh. Kaya-kaya enggak? Semacam korun pada, kaya enggak? Itu yang ngelawan Nabi dia karena kekayaannya. Kaya enggak dilarang, yang penting bukan dari hasil haram ya. Yang dilarang sombongnya. Orang kaya bisa jadi sombong dengan kekayaannya. Orang bisa sombong dengan alimnya. Orang bisa sombong dengan gantengnya. Orang bisa sombong dengan suaranya. Itu terdapat pada Korun. Korun itu kan kayaknya Nabi Musa juga dulunya. Karena dia yang paling mahir kitab Taurat. Dia yang paling ganteng. Dia yang paling suaranya bagus. Dia yang paling kaya. Begitu suruh keluar dekat kan ngelawan. Akhirnya mitnah Nabi Musa. Dia kata berbuat mesum. Maka diklarifikasi ya. Ternyata itu perempuan bayaran, disuruh ngaku berbuat zina ya. Karena perempuannya disuruh datang, coba ngomong sebenarnya, ngomong saya perempuan bayaran. Jadi awalnya sih dia nggak disuruh buka rahasia mungkin ya, tapi karena antaqanallah allazi antaqa kulli syai'. Kalau Allah udah suruh ngomong, ya udah. Jangan orang, tiang juga bisa ngomong. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Kalau Allah udah nyuruh ngomong ya apa adanya. Akhirnya Nabi Musa ditawarin sama Allah, mau diapain nih Korun? Telan bumi. Setiap hari satu pendirian sampai hari kiamat baru selesai. Jadi orang sombong itu karena hartanya, karena alimnya, karena suaranya bagus, karena gantengnya, itu bisa jadi orang sombong. Dan juga itu juga bisa jadi nikmat.
yang bagus ya. Jangan nikmat jadi nikmah. Ini kan akhirnya nikmah jadi ini nggak sama. Kalau ada sengsara membawa nikmat, tuh nikmah jadi nikmah. Ini nikmah jadi apa? Nikmah. Jadi kekayaan yang mereka punya itu orang kafir itu merupakan nikmah. Itu tertipunya orang kafir. Tertipunya orang beriman, Allah gopur. Allah gopur. Jadi nggak sholat, nggak puasa, pokoknya kagak ada amal soleh ditaroku amalan soleha. Mereka cuma modalnya iman aja. Modalnya iman aja. Gak mau beramal soleh. Ngapa? Allah gopur. Penting saya beriman. Ya dukhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Pokoknya seiman masuk walaupun nggak amal soleh. Sekalipun kan ada anak saya nyantren. Masa saya nggak diajak apa? Saya ngongkosin. Kan ada bapak saya, Solahil Aba. Ada bapak saya. Nah, ini namanya magrur. Jadi magrur dari roja. Rojanya ini. Memang roja itu mahmud. Mengharap sama Allah itu ampunan itu mahmud. Tapi dia tertipu. Kalau anak makan, ente nggak kenyang. Yang kenyang aneh. Kalau anak minum, yang hilang hausnya siapa? Yang minum. Ini kagak nanam mempanen. Nggak nanam mau tertipu itu. Dia pengen ngarep rahmat Allah. Tadi kan rahmat innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna jihad dulu. Bekerja dulu baru ngarepin panen rahmat Allah. Dia potong aja, Allah gopur. Allah gopur. Kalau ada ayat kalau lan pamasanan naru illa ayam ma'dudan. Itu masih masuk neraka juga kan? Ya, paling saya nyembah sapi 40 hari karena Nabi Musa pergi ke Jabal ya, Tursina, kata Nabi Musa sama abangnya, Harun itu abangnya. Jadi Harun jadi nabi, Musa jadi nabi. Jadi boleh nepotisme apa namanya itu boleh lah. Abangnya jadi nabi, ada yang jadi nabi nggak apa-apa itu. Abangnya ketua, wakil adanya anaknya wakil. Nggak apa-apa ya. Adanya iya, nggak apa-apa kalau bisa. Ini nggak boleh nggak bisa. Ya abangnya nabi, adanya nabi itu nggak apa-apa ya. Emang apa lo yang berisik ini? Itu nggak tertipu begitu. Hah? Nggak tertipu begitu. Enggak lah itu masa Allah tertipu? Kagak. Allah yang ngasih jabatan itu apa? Kalau layak nggak apa-apa. Jadi Harun, siapa? Musa, abangnya Harun beda setahun. Tungguin nih umat, saya mau pergi 40 hari. Ukhlub nih. Itu umat berantakan pada nyembah sapi. Wah, cerita sapinya lama lagi nih. nyembah sapi. Akhirnya kan Nabi Musa pulang, wah berantakan, kayak kelas gak ada gurunya. Berantakan nggak? Berantakan, kelas nggak ada gurunya, berantakan. Guru juga kalau nggak ada mudirnya berantakan juga. Gitu. Ngapa tawa? Akur ya? Iya. Guru tuh kalau nggak ada mudir, berantakan juga. Iya, jeblonjor aja. Ngobrol aja. Ada korupsi juga itu guru, korupsi waktu. Gaji nggak dikurangin. Marah tuh Nabi Musa. Bubut rambutnya, janggutnya, mau diungsebin. Kata Harun, nanti dulu. Dengerin saya ngomong apa. Dulu saya kalau ngelawan waktu itu, mati saya dimatiin, saya sendiri. Sekarang kan Musa udah pulang. Iya kita berdua dah, kita berjuang. Kagak jadi marah. Gak jadi marah. Iya juga ya. Udah. Itu. Musa. Jadi kalau ditinggal itu begitu. Ya udah dari dulunya. Jadi pertanyaan ente apa dari itu?
Nyambung nggak? Ya. Kemudian jaza'am bima kanu ya'malun terakhir. Ini. Jadi roja harus ma'al khauf. Jangan roja saja, nggak ada khauf. Itu kayak burung sayapnya sebelah. Bisa terbang nggak? Bisa. Roja sama khauf itu mesti seimbang balan ya. Balan. Apa sih balan? Ban. Seimbang. Ya, mesti seimbang. Kalau sebelah doang ya sengkleh. Mesti roja ma'al. Tadi tuh orang cuma modal iman doang, nggak amilus solihat. Itu dia cuma ada roja, khaufnya nggak ada. Dia nggak baca apa? Masalah kakum bisakor. Kalau lan nakum nusallin. Wailul lil ladzina la yu'tuna zakat. Wailul musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Orang musyrik aja masih wail ya, enggak orang mukmin yang wajib. Jelas-jelasan wajib. Memang ini terpengaruh dengan layan ju ahadukum min amalihi ya. Layan ju ahadan minkum amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayataghammani Allah. Ini mau surga itu bukan dengan amal. Dia tertipu sama hadis itu. Dia enggak lihat jazaan bima kanu udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kalau la yadkhul ahadukumul jannah bi amalihi yaitu roja, apa namanya? Ya, roja, apa khauf. Apa roja itu? Roja. Nah, walaupun amal enggak seberapa, surga mengharapin ya. Ya, kalau khauf itu ya harus udkhulul jannata bima kuntum, masuk surga dengan amal. Jadi masuk surga dengan amal itu syariah. Kalau masuk surga dengan rahmat itu hakikat. Jadi tidak ada ta'arud antara hadis dengan Quran tadi ini. Jazaan bima kanu ya'malun. Ini kan seolah-olah apa? Kayaknya surga itu dengan amal, bukan mafhumnya ini syariah. Kalau yang hadis la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi itu hakikat. Ya, demikian orang kafir bisa tertipu, begitu juga orang mukmin bisa tertipu dengan dalil-dalil yang dibaca yang tidak lengkap ya, yang tidak lengkap. Jadi bacanya rahmat Allah. Jadi khaufnya enggak roja dibaca, khaufnya enggak. Nah, ini jadi tertipu. Wallahu Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallah.